Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Boleh di-unmute dulu sekarang. Salam. Gimana paginya? Senang nggak? Senang. Sudah sarapan? Udah makan apa nih? Enak nggak? Itu ada Rachel Raquel. Selamat pagi sayang. Selamat pagi. Iya, Vio, Kristi, Valeri, Kak Puji. Buka dulu camnya. Dibuka dulu yuk Udah camnya record? yuk. Udah. Hai Renat. Hai Hello. Kristi. Siapa lagi ya? Kak JJ. Kak JJ. Oke. Yuven. Lupa ya. Gwen ya? Gwen. Iya. Halo. Halo. Eca nggak join ya Kak Eca ya? Aduh, Valeri nggak pakai kacamata. Nggak apa-apa, cantik kok. Cantik kok, tetap cantik. Iya. Oke, yuk kita mulai ya. Mari kita buat tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan buat kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih bahwa Engkau menyertai kami sepanjang istirahat tidur kami. Dan terima kasih juga Tuhan khususnya buat kami yang sudah sampai ke tempat ini dengan selamat dari perjalanan kami dari Palembang. Tuhan, saat ini kami mau memulai kegiatan kami Kids for God untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman dari Tuhan sendiri. Biar kami selaku anak-anak Tuhan dapat lebih mengerti dan dapat lebih dekat dengan Engkau lagi. Terima kasih Tuhan, kami mulai kegiatan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk kita bersyukur dulu bersama-sama ya. Oh iya, nanti kalian ceritain di tengah deh. Nah, sekarang kita bersyukur dulu ya bersama-sama ya. Nanti yang mau bersyukur silakan raise hand seperti biasanya. Karena nggak ada teksnya, karena keterbatasan perangkat di sini, jadi nggak ada teksnya. Kalian nyanyi yang biasa-biasa aja deh. Yuk, kalian siap ya? Yep. Saat kami datang ke hadirat-Mu dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih buat penyertaan-Mu pada kami. Berkat sukacita dan anugerah-Mu. Yesus terima kasih. Ayo mari sama-sama adik-adik semua kita datang kembali ke hadirat Tuhan dan mau bersyukur buat Tuhan Yesus buat hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Saat kami datang ke hadirat-Mu dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat alam yang Kau sediakan bagi kami untuk cuaca segar yang kami nikmati sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat adik-adik yang mau mengucap syukur, silakan raise hand-nya. Yuven, silakan. Tuhan Yesus, atas hari yang baru ini, supaya kami bisa berkumpul lagi di Kids for God dan bisa tatap muka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kristi. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kristi dan Papa selalu sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Antoni. Thank you, Jesus, for beautiful day and well for breakfast. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Cia-cia Pang-Pang. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memberi kami hari indah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Vio. Yesus sama semua orang yang dikit. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Terima Tuhan, kasih, Yesus. Tuhan Yesus. Raquel, Rasel. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa berkumpul for God. Terima kasih Tuhan Yesus. Gwen. Yesus, amin. Tuhan Yesus, petatin papa mama untuk hari ini supaya sehat untuk papa mama sama Tuhan. Terima kasih lah Tuhan untuk bertatami hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Owen. Owen tapi isinya. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjauhkan kami dari coronavirus ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Raquel. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami bisa berkumpul Kids for God. Terima kasih ya Tuhan. Terima Terima kasih kasih ya Tuhan. Sean. Rasel. Rasel tadi sudah. Rasel. Terima kasih untuk hari ini kami masih hidup. Terima kasih Tuhan Dan Yesus. hari ini Tuhan Yesus. Adik-adik yang lain silakan raise hand kalau mau mengucap syukur. Marcel Selin, mau? Marcel mau mengucap syukur sayang? Silakan. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah bisa berkumpul di kesehatan dapat virus corona Omicron ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Jerio. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang cerah karena kami bisa mengikuti Kids for God lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak-anak yang luar biasa yang boleh Tuhan hadirkan di dalam Kids for God ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, demikian ucapan syukur yang dapat kami panjatkan, yang kami naikkan buat Engkau. Tapi kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terlebih Engkau sudah merela mati menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau bangkit untuk memberikan kami semua kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lanjutkan acara kami selanjutnya. Amin. Amin. Oke. Hi kids, who are you? We are Kids for Kurang semangat nih. Hi kids, who are you? We are Kids for God. Yeay. Ayo silakan bangkit berdiri. Kita nyanyiin tim songnya kita ya. Ya, ayo. Kita semangat.
Tuhan Yesus. Kita semua anak raja, we are king for God. Oke, ntar Yuven, di mute ya Yuven ya. Nah, Sorry. biar suaranya nggak tumbur-tumbur. Ayo sama-sama kita kembali bernyanyikan. Aku anak Tuhan Yesus, kamu anak Tuhan Yesus. Kita semua anak raja, we are king for God. Aku bersorak puji Tuhan, kamu bersorak hosana. Kita semua anak raja, we are king for God. Aku anak Tuhan Yesus, Kamu anak Tuhan Yesus. Kita semua anak raja, we are king for God. Aku bersorak puji Tuhan, kamu bersorak hosana. Kita semua anak raja, we are king for God. aku bersorak. Aku bersorak puji Tuhan, kamu bersorak hosana. Kita semua anak raja, we are king for God. We are king for God. We are king for God. Hi kids, who are you? We are king for Lebih semangat God. lagi, lebih semangat lagi. Hi kids, who are you? We are king for Waduh ya, nih KN mau kasih tahu nih. Tadi ada yang bertanya-tanya, KN lagi ada di mana? KN lagi ada di bukan kota ya, ini kabupaten namanya Sekincau. Ada di Lampung Barat. Kalau adik-adik tapi nggak kelihatan nih karena banyak kabut. Di belakang KN ini ada bukit-bukit gunung gitu. Di sebelah sana ada juga gunungnya. Jadi keliling ini ada gunung. KN lagi di tempat yang dingin. Waduh, KN benar-benar merasakan Tuhan kasih alam yang begitu keren. Ya nanti habis ini lihat. Oh iya, nanti ada Kak nanti akan keliling kasih lihat tempat ini ya. Habis ini. Nanti setelah selesai ya. Waduh, Tuhan itu benar-benar baik sama KN. Tahu nggak, KN merencanakan liburan ke sini udah 2 kali nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi loh, bener loh. Tapi kemarin waktu KN tanya, Icong itu apa ya panggilnya? Paman, uncle. Villa kosong nggak? Oh iya kosong, katanya. Mau ke sana? Iya uncle gitu. 1 jam langsung berangkat. Itu karena KN baru sadar Senin itu tanggal merah loh. Kalau nggak juga nggak jadi. Ya, ternyata Tuhan tuh rencananya beda banget sama kita. Waktu KN sudah rencanain sama Kak kan KN pernah bilang tuh waktu di Kids for God dulu ya, KN mau dari gunung. Nah, KN bilang KN mau live dari gunung buat adik-adik. Tapi nggak pernah jadi kan, udah 2 kali. Yang kali ini nggak pakai rencana, tiba-tiba jadi. Tuhan itu benar-benar baik. Tuhan tahu KN udah 2 tahun setengah nggak liburan, tahu nggak? Waduh, udah sebel banget. Nah, tapi ternyata Tuhan benar-benar baik. Waktunya Tuhan yang memang terbaik ya. Ya, benar. Oke, sekarang kita naikkan 1 pujian lagi. Pujian apa yang gampang-gampang aja ya? Oh iya, nih hari ini harinya Tuhan ya. Karena tadi KN nggak bisa siapin teks karena nggak ada apa-apa di sini, nggak ada perangkat. KN nggak mungkin kan pindahin studionya bawa ke sini. Jadi ini bukan green screen loh adik-adik, ini beneran. Kalau di studio kan green screen ya. Nah ini beneran nih. Kak Puji ini beneran loh Kak Puji, bukan green screen loh. Oke, hari ini harinya Tuhan, semua tahu ya. Anthony tahu ya. Hai Anthony, udah lama nggak kelihatan Anthony. Wah, banyak banget kesibukannya, ikut olimpiade matematika fisika ya itu ya. Wah, keren Anthony, good job. Tuhan Yesus sayang banget sama Anthony. Oke, hari ini harinya Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama semua dengan kalian. Udah pada libur kan kemarin? Oh, maaf Kak, memang KN ini selalu ngegas. Memang selalu gitu. Oke, yuk. Ya, Kathleen bilang apa sayang?
belum liburan KEN. Oh, belum liburan, nggak apa-apa. Tuhan punya waktu tersendiri buat Kathleen, oke? Sama dengan seperti KN, Kak Lia, Kak Aat nih ada di sini semua. Oke. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Tepuk tangan dong. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Waktunya Tuhan, waktunya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Waktu ini waktunya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini waktunya Tuhan. Oke. Oh iya, KN mau kasih tahu satu lagi nih. Ini bener loh, KN ini bener-bener sangat sayang sama adik-adik semua. Kenapa begitu? Karena di sini dingin loh, enak banget buat tidur. Adik-adik juga kalau tidur itu ya, kalau dingin tuh enak ya adik-adik ya. Nah, tapi KN ingat, KN harus nih, udah persiapan nih. Waktu kita berencana 1 jam sebelum pergi, yang teringat adalah jangan lupa bawa kamera, jangan lupa punya kuota, karena mau melayani adik-adik, mau ketemu adik-adik. Kangen banget, seminggu itu luar biasa kangennya sama adik-adik. Kat, kangen gak Kat? Kangen dong. Tuh, semua kangen. Mau lihat siapa? Mau lihat Valeri, lihat Kathleen, lihat Elo, Anthony udah lama banget KN gak lihat, cuma lihat di IG-nya doang. Makanya Ada kangen luar Agripina. biasa. Agripina, kangen Yufen, semuanya. Dev, Oke. Papa, Iren, wah. Terutama sama Kak Puji. KN kangen, udah lama Kak Puji nggak ada di sini. Oke ya, ayo sekarang kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan pewartaan firman Tuhan. Jadi kita nyanyi lagu apa ya yang adik-adik Aku tahu KN. Dipikir-pikir. Oh, lagu firman. Lagu firman. Apa ya? Firman-Mu. KEN. Ya. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan,
Yesus. Sekarang kami anak-anak-Mu sudah siap mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan daripada kami semua melalui Kak Puji. Tuhan Yesus, buat Kak Puji bisa berkuasalah atas Kak Puji, sehingga apa yang Engkau inginkan bisa tersampaikan dengan baik kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan semuanya bahwa Tuhan Yesus adalah yang terbaik, yang berkuasa atas Kak Puji dan atas kami semua, sehingga semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kak Puji, panggil dong Kak Puji, mana Kak Puji? Kita panggil sama-sama. Yuk kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Puji. Yuk sekali lagi yuk. Panggil lagi ya Kak Pujinya. Kak Puji. Kok suaranya cuma Kak Lia ya, yang lain gak panggil Kak Puji ya. Yuk sekali lagi panggil yuk, sama-sama ya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Kak Puji. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Aduh, senang sekali ya kita bisa berkumpul lagi. Kak Puji ada di sini lagi ya, bisa bersama dengan adik-adik memuji, memuliakan Tuhan. Dan yang terpenting hari ini kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan ya. Oke. Puji share screen dulu ya. Udah kelihatan? Oke. Sudah. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan ya, tentang setia pada perkara kecil. Nah, adik-adik nanti kalau mau jawab ya, kalau Kak Puji kasih pertanyaan, mau respon boleh ya di unmute, abis itu di mute lagi ya biar kita nggak tabrakan tadi suaranya kata Kak En ya. Oke. Setia pada perkara kecil itu apa sih maksudnya? Bentar ya. So, sebelum menjadi ahli dalam melakukan sesuatu, semua orang melatihnya dari hal kecil ya. Jadi ini adalah satu quotes yang bagus sekali untuk kita ya. Kita untuk menjadi orang yang pinter dalam satu hal, misalnya adik-adik mau jadi dokter, mau jadi dokter yang pinter, itu nggak bisa langsung jadi dokter. Pasti ada hal-hal yang harus dia lakukan sebelumnya, dan hal-hal itu bukan perkara yang besar-besar ya. Bukan mau belajar jadi dokter berarti harus tahu semua obat, nggak gitu. Tapi ada hal-hal kecil yang harus dipersiapkan dari sekarang ya adik-adik ya, dari hal-hal kecil. Nah ini adik-adik ada pasti Kak Puji yakin kalian pinter bahasa Inggris ya. Ada yang bisa baca nih. Dan Though expert in anything was once a beginner. Nah, artinya apa, Ivan? Everything in anything once a beginner. Artinya expert hanya mempunyai satu pemulaian. Kalau mau jadi ahli harus memulainya dari hal kecil terlebih dahulu. Ada lagi yang bisa artiin yang lebih tepat. Udah nggak salah sih, udah mirip-mirip, hampir. Ada yang bisa lebih tepat? Yang ahli dapat melakukan semuanya pun dari awal yang kecil. Nah, gini artinya, jadi the expert itu sang ahli ya, seseorang yang ahli dalam bidang apapun ya, pernah juga menjadi seorang yang pemula. Jadi seorang yang nggak tahu apa-apa maksudnya ya. Jadi itu artinya ya. Jadi kita harus jangan remehkan tanggung jawab kecil, karena
kesetiaan dalam perkara kecil akan menuntun kepada perkara besar ya. Jadi hal-hal yang kecil yang sekarang ini mungkin adik-adik rasa mama nih harus tiap pagi bangun gitu ya, atau hal kecil apa sih yang adik-adik rasakan, misalnya harus bilang terima kasih, harus bilang permisi, itu kan hal-hal kecil sebenarnya, tapi itulah yang akan menuntun adik-adik menuju perkara yang lebih besar ya. Mungkin di sekitar adik-adik itu sekarang ini pasti banyak sekali perkara-perkara kecil yang adik-adik sekarang lakukan. Boleh yuk, siapa yang mau sharingkan apa perkara kecilnya, tapi habis itu di unmute langsung ya. Ada yang mau sharing apa perkara kecilmu yang sekarang ini sedang dilakukan? Saya Kak Puji. Oke, boleh. Perkara kecil itu dia mempunyai pekerjaan yang paling banyak semuanya. Ya, maksudnya sekarang Yuven melakukan perkara kecil apa yang sekarang Yuven lakukan? Pasti tiap orang. Karena punya orang itu sangat banyak dan punya teman lain juga dan saling berbahaya. Ya, contohnya gini maksud Kak Puji, kita semua pasti punya perkara kecil ya sehari-hari. Misalnya setiap pagi aku bangun pagi, atau perkara kecilnya setiap hari aku sarapan yang sehat, sarapan buah dan mandi pagi. Mandi pagi, benar, itu perkara kecil ya, tapi dilakukan setiap hari. Ada lagi yang lain? Ada, dan makan siang. Oke, yang lainnya? Ya. Kak Lia ya. Lia. Buang sampah pada tempatnya. Kak Puji. Saya Kak Puji. Ya. Saya Kak Puji. Ya, boleh, siapa? Apa perkara kecilnya? Waktu saya ke sekolah kan sekarang sudah PTM, sudah mulai sekolah kan. Waktu Ya. mau pulang harus ngomong terima kasih. Terima kasih, selamat tinggal. Oh iya, terima kasih dan selamat tinggal. Boleh, Antoni? Nomor 8, Antoni. Maaf. Minta maaf, benar sekali. Itu jadi perkara-perkara kecil yang kita lakukan setiap hari, dan ini yang akan menuntun kita ya, kejujuran. Kita jujur, nggak mau ngaku salah ya. Tadi sudah ya, minta maaf, mau ngaku salah. Kita kalau jujur ya, itu juga perkara-perkara kecil, sopan santun ya. Itu yang akan menuntun kita kepada perkara yang lebih besar. Oke, terima kasih. Nah, di dalam Lukas 6 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, seperti itu tadi. Jadi, contohnya tadi, perkara kecil itu yang sedang kita latih ini adalah misalnya kejujuran, misalnya ngantri ya kalau kita di bank, atau ya nggak usah di bank lah, kalau kita ada pertemuan offline misalnya persekutuan doa gitu kan, ngantri ya, ambil hosti gitu kan, kalau ekaristi itu juga kita ngantri, ambil berkat dari Romo misalnya, kita maju, itu kan kita ngantri dengan teratur ya. Nah itu kita lakukan dengan setia, dan kenapa? Karena kalau kita setia dalam hal-hal kecil, kita mau jujur nih untuk hal-hal yang kecil, nanti kita baru bisa jujur untuk hal-hal yang lebih besar. Jadi Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar, di mana kejujuran itu sangat penting. Misalnya sekarang ini ada orang pinter tapi nggak jujur, jadinya apa dia? Dia bisa jadi misalnya orang ya, misalnya dia kerja pinter komputer, jadi dia ngehack komputer ya, jadinya dia misalnya menembus program-program yang seharusnya nggak boleh gitu. Dia pinter, tapi kalau dia pinter dan jujur, maka dia dapat membantu misalnya satu pabrik, satu pemerintahan yang menciptakan teknologi, jadi banyak orang yang nanti bisa buka lapangan pekerjaan ya. Itu karena hal jujur, bukan hal pinternya gitu ya. Jadi yang penting itu kita harus jujur ya, kita lakukan, kita melatih diri kita dari hal-hal kecil sampai jadi orang pintar dan orang jujur. Itu
orang yang berkarakter itu sangat diperlukan gitu ya untuk satu bangsa negara gitu. Jadi adik-adik sekarang masih kecil-kecil jangan pikir, aduh aku kan masih kecil. Enggak ya, adik-adik ini generasi untuk satu bangsa ya yang akan memimpin. Jadi nanti 10 tahun yang mendatang, 10 sampai 20 tahun yang mendatang, ya adik-adik nih yang nanti yang menempati posisi yang mungkin sekarang adik-adik lihat ada kalau di bank tuh ada manajernya misalnya ya, ada kita kalau di mana lagi, kalau di sekolah ada guru, ada dosen ya, ada menteri, ada presiden, itu nanti adik-adik semua yang akan menggantikan kita semua ya. Jadi orang tua. Iya, jadi orang tua, benar sekali. Nah, ini adik-adik yang paling Yuven kelas berapa nih? Aku nggak sekolah, aku cuma les homeschooling aja. Oh, homeschooling. Tahu, tapi ini yang paling usianya yang paling besar nih siapa di ini Kak? Ini Kak EN, Kak Lia untuk Kids for God ini. Nah, ya Kak Yuven yang paling besar karena dia umurnya sudah 18 tahun, tapi tetap kita terima karena nggak apa-apa. Something. Oh gitu. Nah, untuk adik-adik ada yang pernah tahu rumus yang ini nggak? Ini rumus matematika ya. Ini biasanya untuk anak kelas SMA. Waduh. Ada yang tahu nggak rumus ini? Yuven tahu nggak rumus-rumus ini? Salah satu rumus yang di Itu saya nggak tahu, soalnya saya masih SD kelas Aku aja, Pak. Aku masih inget, Miss. Maksudnya ya? salah. Aku masih inget Kak Puji. Ya. Karena aku belajar matematika di Gloria juga, di Pastari juga. Ada nggak salah satu rumus yang ditampilin di slide ini yang Yuven tahu? Nggak ada. Aku Nggak ada. cuma tulis di buku. Karena ini rumus untuk anak-anak SMA atau sudah kuliah ya. Mungkin Kak EN dan Kak Lia pernah nggak belajar rumus-rumus ini? Pernah, tapi udah lupa sekarang. Pernah, Kak Puji. Tapi sudah lupa, pernah berarti. Nah, kenapa adik-adik nggak tahu rumus-rumus ini sementara Kak Lia dan Kak EN tahu? Kenapa nggak tahu? Karena Abigail mau ini bantu jawab. belum belajar. Karena belum belajar, benar nggak tahu karena belum belajar. Karena sebelum kita bisa tahu rumus-rumus ini ya, kita harus belajar untuk hal perkara kecil. Ini kan bagi kita udah perkara besar ini. Aduh, ini nggak tahu rumus apa, bingung, pusing ya, karena kita belum belajar. Tapi nanti adik-adik kalau udah belajar ini sebenarnya gampang banget kalau udah tahu ya. Nah, jadi sebelum belajar matematika yang susah kayak gini kelihatannya, kita harus belajar matematika dari awal dulu. Dari perkaliannya dulu. Mungkin adik-adik ada yang punya nih di rumah ditempel-tempelin perkalian seperti ini. Ada saya. Ada Abigail, silakan. Mau nambahin apa? Kita harus sehat dalam diri. Iya, benar. Kita harus Ini sehat Kak ya. Puji, saya ada ditempel ini Kak Puji. Oh ya, bener. Ditempel ini rata-rata punya. Dulu Kak Puji juga punya anak waktu masih SD, nempelin kayak gini juga. Jadi ini perkara kecil sebelum kita mau belajar matematika yang lebih susah, kita belajar dulu perkalian. Sebelum belajar perkalian apa? Kita belajar dulu, guru kita belajar ngajarin pertambahan ya. Ngajarin sama dengan, tidak sama dengan, pasti pada tahu ya. Simbol-simbol matematika ini ya, lebih besar, lebih kecil, tambah, kurang. Ini dulu yang kita pelajarin, yang gampang-gampang. Pertambahan pun dari 1 tambah 1 baru sampai yang ribuan, ratusan ya. Sebelumnya mungkin kita belajar dulu 1, 2, 3, 4, 5 waktu kita masih balita, mama kita ngajarin dulu 1, 2, 3, baru di sekolah diajarin nulis ya. Oke. Nah, sebelumnya itu mungkin ini juga ada ya, ditempelin di rumah ya. Ada yang punya? Yang Saya kayak gini? ada itu Kak, tapi sudah dilepasin. Sudah dilepas karena apa? Sudah inget. Sudah ingat, udah lewat masanya. Ini udah perkara kecil masuk ke perkara yang lebih besar. Mungkin yang ditempelin yang lebih susah lagi dari ini pastinya ya, yang ditempel. Ya, Abigail. Abigail mau nambahin apa? Silakan.
Belum di unmute, masih di mute. Jadi kita harus bersuka-cita pada Tuhan, pada semua orang bisa sehat pada diri dan hati Tuhan Yesus itu baik pada kita hari ini. Iya, benar sekali. Itu perkara kecil yang kita harus lakukan setiap hari ya, bersukacita. Nah, sebelum kita belajar huruf, ternyata ya ABC, karena sebelumnya perkara kecil yang kita lakukan adalah kita belajar ngomong waktu kita masih bayi. Jadi perkara kecil setiap orang itu beda-beda ya. Perkara kecil dan perkara besarnya. Mungkin bagi kita huruf ABC ini perkara kecil udah lewat, udah dilepasin dari dinding sama mama karena udah hafal. Tapi bagi adik yang bayi nih yang ada mamahnya, wah itu perkara besar bagi dia. Mau tahu ABC, mau hafalin ABC, mau nulis ABC, mungkin bagi adik-adik di sini semua itu semua udah perkara kecil ya, udah mau next step selanjutnya perkara yang lebih besar. Tapi bagi adik ini, adik bayi ini itu perkara besar. Aduh, masih jauh dia untuk tahu ABC. Dia masih belajar ngomong mama, papa gitu ya, masih belajar ngomong cece, koko ya. Jadi setiap orang itu ada prosesnya dari hal-hal kecil. Bahkan kita ini sebelumnya semua adalah bayi dalam kandungan ya. Sebelumnya dalam kandungan itu apa? Perkara besar kita. Supaya bisa keluar dari perut mama. Ya, jadi sudah keluar dari perut mama, terus kita belajar nih. Belajar merangkak. Itu hal kecilnya belajar jalan, belajar berdiri. Terus hal besarnya adalah jadi balita, belajar ngomong ya, belajar makan, udah itu udah bisa, udah belajar pakai sepatu, pakai kaos kaki, udah itu baru hal besar selanjutnya adalah pergi ke sekolah, belajar di sekolah, baru bisa nanti jadi mama-mama cantik ya, jadi papa ganteng, jadi sebelumnya jadi remaja dulu, jadi opa ganteng dulu ya, jadi oni cantik dulu ya. Nah, setelah itu baru nanti adik-adik udah belajar, udah dari sekarang SD, SMP, SMA, kuliah ya, kerja. Mungkin nanti ada yang jadi dokter, ada yang mungkin jadi mama papa juga ya, macam-macam ya. Ada yang jadi polisi, mungkin tentara. Kan kalau sekarang nggak mungkin kan kita lahir-lahir langsung jadi polisi. Kita lahir-lahir langsung jadi guru, nggak mungkin. Semua orang itu awalnya jadi bayi dulu. Jadi melakukan hal-hal kecil yang belajar makan, belajar pegang sendok, semua mengalami. Ya, masuk orang yang paling pintar di dunia ini siapa? Yang paling pintar misalnya. Itu pasti dia pernah belajar ngomong sama kayak kita. Ya. Oke, sekarang kita tebak gambar. Kalau ada yang tahu boleh raise hand. Ini gambar siapa? Kak En sama Kak Lia boleh ikutan. Siapapun yang di Zoom ini boleh ikutan. Oke, Mikael? Nggak tahu. Nggak tahu. Kak En, siapa itu? Seperti berabad-abad yang dulu itu kelihatannya. Berabad-abad yang dulu ya. Oke. Ini. Jokowi. Ya, jadi Jokowi sebelum jadi presiden dia pernah tampangnya tuh seperti berabad-abad dahulu kala. Jadi ya mungkin nggak kelihatan tampang presiden ya, sampai nggak ada yang nyangka ini siapa, fotonya jadul sekali, udah warnanya pun udah kuno ya. Tuh Jokowi ya, Jokowi pernah seperti ini. Tuh, baru akhirnya dia jadi presiden. Jadi nggak langsung Jokowi itu jadi presiden. Dia mengalami tahapan proses ya, belajar dulu. Jadi wali kota Solo ya kalau nggak salah ya. Terus jadi gubernur. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi dia melangkah satu perkara kecil sudah dapat yang lebih besar. Jadi dari wali kota dapat jadi gubernur, setelah gubernur baru jadi presiden. Itu harus dilalui proses-proses itu, nggak bisa langsung
nih dia menikah ya, terus langsung jadi presiden, nggak tahu apa-apa, nggak terjun dulu ke politiknya. Jadi pelan-pelan baru bisa jadi presiden orang nomor 1 di Indonesia ya. Nah, ada satu sosok yang karena kasihnya yang besar kepada kita, ia mau melakukan perkara kecil di dunia ini. Siapakah dia? Ada yang tahu? Silakan unmute, silakan raise hand. Abigail tahu siapa? Oke, Yuven? Yuven? Siapa? Sosok aku tahu. Si anak bayi. anak bayi. Oke, Kathleen. Siapa? Tuhan Yesus, pintar Kathleen. Reinhard? Menurut Reinhard siapa ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga. Menurut Anthony siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, benar. Jadi sosok ini adalah Tuhan Yesus, ya. Jadi karena kasihnya, Tuhan Yesus kan waktu di surga bukan bayi, dia kan bentuk sosok Tuhan ya, sebagai roh ya, roh Allah. Tapi karena kasihnya yang besar, ngelihat manusia ini, aduh banyak dosanya ya, harus kalau banyak dosa nanti masuk neraka ya. Jadi Tuhan Yesus mau tolong, dia keturun ke dunia ini menjadi sosok bayi. Dia mulai dari hal kecil, dia mulai dari perkara kecil sama kayak kita, belajar ngomong dulu, belajar berdiri, belajar tengkurap, belajar jalan ya, belajar nulis ya, sama seperti kita, belajar makan dengan mamahnya gitu, Bunda Maria mamahnya ya. Kemudian Tuhan Yesus pernah jadi anak-anak juga? Enggak? Pernah nggak jadi anak-anak juga? Pernah ya, jadi anak-anak. Pernah jadi anak-anak umur 10 tahun tuh, bantuin papanya, main sama papanya. Siapa papanya? Ada yang tahu papanya siapa? Pak Santo Yosef. Yosef, bener ya. Nah, sampai akhirnya udah dewasa, Tuhan Yesus step selanjutnya apa? Dia berpuasa 40 hari ya, sebelum dia tuh terjun ke pelayanan kepada masyarakat ya, untuk mengajar masyarakat sekitarnya, untuk mencari murid-muridnya. Dia berpuasa dulu, dia menyiapkan dirinya dulu dengan cara berpuasa. Jadi kalau sekarang adik-adik menyiapkan diri untuk terjun ke masyarakat itu dengan cara belajar, dengan cara sekolah, dengan cara belajar di rumah, diajarin mama papa, atau nambah ilmu lagi, diasah lagi dengan ambil les, ambil kursus ya. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus itu dia dengan berpuasa. Nah, setelah lewat puasa, kalau kita kan ada ujian sekolah, ada UTS ya. Nah, Tuhan Yesus ujiannya melalui iblis. Jadi dia dicobai oleh iblis. Jadi sebelum melayani kita, Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan, yaitu dicobai oleh iblis ya. Jadi sebenarnya lebih susah menghadapi manusia daripada menghadapi iblis ya. Kalau sudah lewat nih menghadapi iblis, baru bisa nih menghadapi manusia. Nah, ternyata Tuhan Yesus lolos nggak waktu dicobai sama iblis? Lulus nggak? Lulus dong, pasti lulus ya, karena dia kan mau nyelamatin kita dari iblis. Masa dia kalah sama iblis? Nggak mungkin, pasti menang Tuhan Yesus ya. Nah, setelah dia lulus dari cobaan iblis ini, step selanjutnya adalah apa? Nah, dia juga dibaptis. Tuhan Yesus aja mau dibaptis, berarti kita pun harus dibaptis ya, harus dibaptis. Nah, setelah dibaptis, Tuhan Yesus baru mencari murid step selanjutnya. Jadi ini perkara-perkara kecil yang Tuhan Yesus lakukan sedikit-sedikit ya, dari hari ke hari, tapi lama-lama akan menjadi satu perkara yang besar ya, untuk melakukan satu perkara yang lebih besar lagi. Nah, setelah dia banyak mengajar ya, mewartakan firman Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus harus menghadapi satu perkara yang lebih besar, yaitu dia dikhianati sama muridnya ya. Dia ditangkap di Taman Getsemani ya,
perkara selanjutnya yang harus Tuhan Yesus hadapi adalah di apa ya nih? Gambar selanjutnya. Adili. Ini diadili. Diadili sama siapa? Ada yang tahu Tuhan Yesus diadili sama siapa? Raja Herodes. Herodes. Dalam syahadat Herodes. singkat, aku percaya, doa aku Herodes. percaya ada. Nah, Pontius Pilatus, dia diadili, dinyatakan bersalah, padahal Tuhan Yesus nggak salah. Tapi itulah perkara yang harus dia lewati ya, karena ketaatannya kepada Tuhan, dia harus menjalankan jalan salib hukuman sebagai penjahat, padahal dia bukan penjahat, dituduh sebagai penjahat. Tuhan Yesus lakukan, karena apa? Itu semua kehendak Tuhan, kehendak Allah ya. Tuhan Yesus harus menjalankan semua untuk menanggung dosa kita. Kalau Tuhan Yesus nggak jalanin ini, kita masih berdosa, maksudnya kita masih dalam kejatuhan dalam dosa ya. Nah, kemudian puncaknya itu Tuhan Yesus akhirnya disalibkan dan dia mati di kayu salib ya. Nah, setelah dia melewati semua dari perkara sangat kecil ya, yaitu jadi bayi yang juga lemah ya, yang dirawat sama butuh perawatan orang tua, butuh kasih sayang orang tua sampai dia remaja, sampai dia menjadi dewasa ya. Ganteng Tuhan Yesusnya, kemudian sampailah dia di puncak perkara besarnya, yaitu dia disalibkan. Nah, setelah disalibkan, dia mengalami penyalipan, wafat di kayu salib, baru Tuhan Yesus itu mendapat kemuliaan dari Tuhan, yaitu dia ini di apa? Ini Yesus di mana nih? Ada yang tahu? Abigail tahu Yesus ada di mana ini? Di unmute dulu Abigail. Tuhan bukan ngomong itu. Lalu atau tanpa Tuhan Yesus semua ada halangan tentang tulisannya. Iya, kalau Yuven? Karena itu ada di gua istana. Gua istana. Kalau Anthony? Tuhan Yesus ada di mana nih? bangkit di surga. Ya, Tuhan Yesus ini ada di depan gua yang berupa tadinya kuburan ya. Kalau kita baca sahadat singkat itu ada ya, doa aku percaya bahwa setelah wafat dimakamkan ya, turun ke tempat penantian, kemudian 3 hari bangkit dari antara orang mati. Jadi Tuhan Yesus ini bangkit, ini dia keluar dari kuburannya. Kalau kuburan zaman dulu itu bukan kayak sekarang, bukan kayak kita ya, beda kuburannya. Kalau tradisi Yahudi dulu itu seperti goa, jadi ditutup pakai batu. Nah, ini Tuhan Yesus keluar dari goanya. Tuhan Yesus itu bangkit dari kematiannya ya, setelah dia melewati semua perkara kecil-kecil, lebih besar sampai puncaknya wafat di kayu salib. Maka Tuhan Yesus mendapat kemuliaan Tuhan, yaitu dia dibangkitkan. Kalau nggak mengalami semua itu, Tuhan Yesus nggak mengalami dari awal jadi bayi, ya nggak mungkin ya. Nah, kemudian ini akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga ya, dan dia akan datang lagi kedua kalinya ke dunia sebagai hakim yang agung ya, mengadili kita semua. Nah jadi inilah yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini ya saking baiknya sama kita, dia menitipkan satu harta yang enggak bernilai untuk kita semua. Tapi sayangnya harta ini Kak Puji udah nggak punya, Kak En juga nggak punya, maaf ya Kak En, Kak Lia juga nggak punya. Yang punya itu kalian semua, orang tua kalian itu juga nggak punya. Ada yang tahu nggak harta apa itu? Kak En ada tahu nggak sama Kak Lia? Kalau tahu boleh bantu jawab. Ada satu harta yang dititipkan Tuhan Yesus untuk kita, tapi sayangnya udah nggak punya. Udah habis. Ada raise hand kalau ada yang mau jawab. Harta apa? Unmute dulu. Oke, Kathleen, hartanya apa? Rosario, Alkitab, dan untuk tidak berdosa.
Bukan, itu hartanya Kak Puji punya. Ini harta yang dititipkan Gitu, Be. oleh Tuhan Yesus kepada kalian semua ya. Kak Puji udah nggak punya harta itu, nggak ada jualannya, nggak bisa. Kalau Kak Puji nggak punya, nggak bisa minta sama kalian juga nggak bisa. KN mau jawab Kak Puji? N. Ya, jawabannya adalah masa kecil. Ya, benar sekali. Masa kecil, masa muda ya. Usia yang masih muda seperti kalian, itulah harta yang kalian punya. Yang Kak En dan Kak Puji nggak punya lagi. Jadi Kak En sama Kak Puji kalau pengen usia muda nggak bisa beli di supermarket. Nggak punya, udah lewat. Jadi Tuhan Yesus juga sangat baik kepada kita semua. Kita sama-sama semua diberi usia muda. Sekarang tinggal bagaimana usia muda itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Kita melakukan perkara kecil kita dengan setia ya, agar setelah melakukan semua itu kita dapat melakukan perkara yang lebih besar sampai adik-adik nanti mendapat satu perkara yang besar, yaitu mendapatkan satu cita-citanya ya, untuk menjadi apapun juga yang akhirnya semuanya akan kembalikan kepada kemuliaan Tuhan ya. Jadi dipakailah masa muda adik-adik sekarang ini untuk diisi dengan perkara-perkara kecil yang dilakukan dengan setia ya. Sekarang ini ya sekolah, bikin PR-nya tuh yang bener ya, jangan asal-asalan, yang penting selesai. Kalau ujian harus sekolah ya, jadi jangan sibuk main game terus, jangan males-malesan, karena kalau udah lewat udah nggak bisa diulang. Kita males-malesan sekarang nih, kalau udah lewat waktunya terus kita mau rajin lagi kita terus, teman-teman kita mungkin udah jadi apa, kita masih berada di tempat ya. Jadi pakailah usia kalian ya dengan sesuai dengan usia kalian. Jadi waktunya di SD ya belajarlah untuk hal-hal anak-anak SD. Kalau di SMP belajarlah untuk hal-hal anak SMP ya, nikmati. Belajar sambil bermain, sambil menikmati semua anugerah Tuhan ya. Sambil memuliakan Tuhan. Kemudian yaitu setelahnya semua itu nanti kita baru tahu masing-masing adik-adik itu pasti Tuhan sudah kasih tujuannya ya, apa misi dari Tuhan. Misalnya adik-adik nanti jadi orang tua, atau nanti ada yang jadi romo, ada yang jadi suster ya. Semuanya itu nanti akan adik-adik lewati semua. Nah, demikianlah KN sharing dari Kak Puji. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Puji. Jadi unmute. Oke. Waduh, KN jadi ingat masa kecil KN deh. Nah. KN waktu itu, kalau sekarang nggak punya lagi. Tapi untung KN dari kecil, KN kasih tahu nih, KN melayanin sudah dari kelas 3 SD. Wah, dulu KN tuh setia. Waktu awal kelas 3 SD, KN itu cuma susun bangku di gereja. Nah, KN susun bangku, Tuhan kasih perkara yang lebih besar karena KN setia nyusun bangku. Setiap kali pertemuan KN susun bangku. Wah, tapi KN setia di perkara yang kecil itu Kak Puji. Sampai akhirnya KN mulai bermain musik. Terus KN setia nih main musik, main gitar. Dikasih main piano, main drum, KN bisa main semua alat musik. Wah, keren. Habis itu KN jadi kayak sekarang nih bisa ngomong. Dulu KN nggak bisa ngomong sama sekali loh. KN nih jujur ya, KN jujur nih ya, waktu dulu KN kalau disuruh doa waktu masih kecil kayak adik-adik nggak bakal berani, tutup mulut rapat-rapat. Sama, tos sama. Tapi adik-adik sekarang KN lihat, wah top banget, karena Kak Puji aja pasti tahu, wah adik-adik di sini kok luar biasa banget, bisa doa langsung. Ya Kak Puji ya. Iya benar, luar biasa. Waduh, kakak mau tepuk tangan buat adik-adik semua. Kak Puji juga ya, kasih aplaus nih buat adik-adik semua. Adik-adik sekarang setia banget di perkara kecil mereka adalah berdoa Kak Puji. Jangan lupa
Mengucap syukur itu adalah perkara kecil yang Tuhan berikan buat adik-adik. Nanti Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar buat adik-adik. Dan harus setia. Mungkin sesekali gagal ya, tapi dicoba terus. Kalau kita setia, Tuhan Yesus pasti kasih perkara yang lebih besar lagi. Sama nih gini nih, KN kasih tahu ilustrasinya. Kalau ada anak SD nih, anak SD, tapi dia males ya, Kak Puji ya, biasanya males. Dia nggak setia, nggak ikutin SD-nya. Bisa nggak naik kelas ya Kak Puji ya? Ya iya, kalau nggak naik kelas teman-temannya pada naik kelas, ketinggalan nanti kita. Nah, Iya benar. kalau dia setia di perkara kecil, dia naik kelas jadi SMP. Dan Iya. terus tadi rumusnya, yang paling KN senang tadi rumusnya apa? Lebih besar, lebih kecil. Gampang Kak Puji. Aja angkanya. Baru nanti MC kuadrat. Wah, gitu. Waduh. Oke ya, karena waktunya udah terlalu panjang. Terima kasih Kak Puji ya. Yuk kita hitung sama-sama. Kak Ayan hitung. Kita Kita mau ucapin ucapin terima terima kasih kasih. Kak Puji. Ya oke. Hana, do, set. Terima kasih Kak Kasih, Puji. Terima Kak kasih Kak Sekali lagi Puji. belum semuanya. Sama-sama. Unmute dulu bareng-bareng nih. Ayo, unmute dulu, buka dulu mic-nya. Kak Ayan hitung lagi ya. Kameranya juga dibuka biar Kak Puji bisa lihat galeri semuanya, oke? Buka kameranya biar Kak Puji bisa lihat. Oke, ya. Hana, do, set. Terima kasih, Kak Puji. Sama-sama, sama-sama kembali kasih. Iya, oke. Yuk, sekarang semua di mute lagi. Waktu kita udah lewat panjang, jadi KN nggak pakai menjadi perantara doanya, kita lewatin dulu ya. Adik-adik bisa berdoa kembali di rumah masing-masing. Tetap menjadi perantara doa. Karena itu PR-nya adik-adik, setia dalam perkara kecil, berdoa. Ya, nah. Oh ya, jangan lupa, tadi pesen. Setia dalam perkara kecil yang harus adik-adik lakukan di rumah ini yang harus dilakukan nih ya. Adik-adik mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang punya pembantu nih, yang punya asisten rumah tangga, mbak itu. Kalau minta tolong sama Mbak, jangan lupa ucapkan terima kasih. Itu perkara kecil, oke? Nah, ayo sekarang Kak Aat mau kasih tur itu ya? Mau lihat ini ya? Oke. Nih Kak Aat mau kasih lihat keliling tempat ini dulu buat adik-adik lihat. Nah, lihat kameranya Kak Aat ya. Sebentar Tunggu ya. di spotlight Kak Aatnya. Sambil KN bicara nggak apa-apa ya, bisa ya. Masih dingin loh di sini. Nah, Tuh. itu kalau ada kabutnya sih jadi nggak kelihatan bukitnya. Di bawah banyak bunga-bunga. Di kiri kanannya KN ada gunung. Naik ke puncak KKN. tinggi sekali. Yuven diam dulu, taat dulu tuh, biar Kak Aat kasih lihat dulu. Tuh ada gunung Tuh, juga, gunung itu lagi kelihatan di tuh. sana tuh. Cantik banget KKN di situ. Dingin lagi, Dek. Oh iya, KN mau kasih tahu, bukan keren banget KN, Tuhan yang keren. Iya. Alamnya keren, jangan keren banget KN nggak jadi ngerasa gimana gitu. KRN jadi GR. Iya, oke ya, udah ya. Oh iya, KN mau kasih tahu satu hal lagi. Nih, nanti KN kasih posting di grup. Nah, nanti KN mau ke Gua Maria. Di deket sini ada Gua Maria. Nanti KN akan live di Zoom buat adik-adik yang mau lihat. Nanti iya, Gwen. Ya. Wen belum dapat topi-topinya. Asal nah tata belum kasihin Dita topi sama Vio tuh Wen. Oh iya, ada di Uncle Aat ya. Tunggu ya. Ya, nanti Uncle pulang ya, baru dianterin Uncle ya. Iya. Oke, nanti KN mau ke Gua Maria. Adik-adik boleh join di Zoom yang sama, di link yang sama. Nanti KN kasih tahu jamnya jam berapa. Lihat di situ. Belum tahu ada misa ada. Nanti KN kasih tahu ya linknya. Jadi nanti kita akan tur
Ini sore nih, adik-adik udah bangun tidur pasti. Sekitar jam berapa nih Kak? Kasih dulu Sekitar jam 4, jam 5 kita akan tur Gua Maria Jalan Salib. Tapi kita nggak jalankan jalan salibnya karena nanti panjang. Nah, kita akan tiap perhentian kita akan berdoa Salam Maria. Oke? Nah, terus apalagi Kak? Ada yang disampaikan lagi buat pengumuman? Minggu depan juga tetap. Nah, yang buat belum yang ambil topi, Jerio minta dikirim ya, atau siapa kemarin minta dikirim? Jerio katanya. Oke, nanti Kak Aat bisa kirimin ke tempat kalian ya. Yang belum ambil silakan diambil topinya. Yang di luar kota juga udah dapet ya. Terus apalagi Kak? Oh iya, minggu depan ajak teman-teman lainnya juga ya, sama-sama. Biar kita tambah rame. Ada lagi? Kak JJ ada yang ditambahkan Kak JJ? Oke, nggak ada ya Kak JJ ya. Oke, semuanya udah selesai. Jadi sekarang kita tutup dengan doa dulu. Halo. Oke ya. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah berbicara melalui Kak Puji, sehingga kami semua mengerti masa kami ini, masa adik-adik ini, masa kecil kami harus diisi dengan perkara-perkara kecil, dan kami harus tetap setia pada perkara-perkara kecil itu, biar Tuhan Yesus bisa berikan kami perkara yang lebih besar hingga sampai akhirnya kami menang dalam perjalanan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami semua tetap bisa mengikuti kegiatan ini, dan berkati kami juga sepanjang hari ini sampai dengan nanti kami tidur malam. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Oke, kita tutupnya dengan hari ini aja lah ya. Boleh Kak? Oke, kita nyanyi agak tinggi dikit ah. Hari ini kurasa bahagia. Bukan hari ini, harinya Tuhan. Oke, yang tadi ya, biar gampang ya. Oke. Adik-adik boleh bergerak sendiri. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Terima kasih semuanya adik-adik. Hi kids, who are you? We are Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Love you. Love you. Ya, Kak JJ dan Kak Puji jangan leave dulu ya. Dalam perkara kecil ya. Iya. Bye-bye sayang. Terima kasih Agripina. Terima kasih semuanya. Halo Marcel. Dadah Catherine. Dadah Kak EN. Dadah Kak EN. Ada Pak Eri. Ada Kristi. Ada Vio. Ada Papa. Ada Papa. Dadah Vio.